Kejadian alam yang paling ditakutkan Raul telah datang. Blingsir malam dan kemunculan sang rembulan. Tapi, keputusannya menunda kepulangan tidak sedikit pun Raul sesali. Sebagai laki-laki, tidak ada alasan untuk menolak undangan gadis cantik seperti Kinasih. Meski itu berarti ia harus siap dengan teror hantu susulan. Tapi, bukan Raul namanya jika tidak memiliki strategi dan persiapan. Sepiring penuh bakwan goreng dan puluhan cabai rawit hijau dari Kinasih telah terhidang di kamar. Ia berniat terjaga semalaman. Hantu itu datang dalam mimpi. Aku harus tetap terjaga, gumam Raul sambil duduk bersila di atas ranjang. Di dalam kamar, Raul berulang kali mengepulkan asap rokok sambil memasang kewaspadaan. Sudah 6 batang ia membakar rokoknya dengan sesekali mengunyah cabai. Sesuatu yang tidak diinginkan justru terjadi pada saat Raul melihat botol air mineralnya hampir tandas. Ia lupa menyetop air minum, dan itu berarti ia harus berlari ke dapur untuk memasak air. Kebodohan yang berujung penyesalan. Raul menyumpahi kelalaiannya bertubi-tubi. Duh, apes. Bibirnya yang menebal karena kepedesan tidak bisa menunggu waktu lebih lama. Pada dapur dan area servis tempat ia mengendus wangi bunga sedap malam, kesanalah Raul menuntun langkahnya dengan perlahan-lahan. Raul mengecek arloji di pergelangan tangannya. Ia sedikit tenang. Baru jam 11 malam, desisnya dalam degup jantung yang mulai berdebar. Ia mulai menghitung langkah satu demi satu. Dari arah luar, gerimis dan angin berdesis bergantian. Hembusan angin itu mengantarkan bunyi ranting pohon yang saling bergesekan. Raul tidak berhenti dalam langkah pelannya. Ia tidak sanggup melawan rasa pedas yang semakin lama semakin tidak tertahan. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat itu dibuka dengan perasaan gamang. Ia terus menyemburkan afirmasi positif dalam pikiran. Raul tidak takut. Setan tidak ada. Aku tidak takut. Raul laki-laki pemberani. Kriet. Bak secepat kelebat cambukan cemeti. Sebatang rokok yang belum dibakar pada sela kedua jari tangannya terlontarkan dan berpindah tempat. Raul merasakan lontaran listrik yang menyentak jantungnya. Matanya sontak membelalak, mengiringi lututnya yang gemeteran. Seketika itu juga, ia terjengkang ke belakang. Pantatnya yang lebar, runtuh menimpa lantai kamar dengan kencang. Mana suara derapmu? Mana suara langkah serentakmu? Protes Raul dalam hati. Strateginya sekali lagi meleset. Hantu itu datang tanpa didahului pertanda-pertanda ganjil, layaknya dalam film-film horor. Raul, famoslah. Ucapan yang sama kembali terdengar menusuk telinga Raul. Tiba-tiba, dari balik sosok hantu prajurit itu, muncul asap hitam yang sangat pekat. Asap itu lalu membentuk sulur-sulur panjang yang meliuk-liuk mendekati Raul. Dalam posisi yang terjepit, Raul tidak memiliki pilihan selain bertahan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, mendekap kaki ranjang. Sulur-sulur asap pekat itu tidak tinggal diam. Di ujungnya, menggulung pergelangan kakinya dengan anggun. Makin lama gulungan itu menjelma ikatan yang kuat. Sekonyong-konyong menyeret tubuhnya untuk mendekati hantu itu dengan kasar. Raul melakukan perlawanan sebisanya. Dengan posisi tubuh tiarap, ia makin kuat mendekap kaki ranjang. Tapi perlawanan Raul tampaknya menemui jalan buntu. Alih-alih tertahan, justru sulur asap itu makin kuat menarik pergelangan kakinya. Dekapan mengudar perlahan.
Pada tarikan ketiga, tubuh Raul terhentak hebat. Lepas. Raul melolong panjang. Hantu itu kembali mengantarkan cairan kehitaman yang sangat pahit ke dalam mulut Raul. Sekarang ia dalam posisi menegak tepat, 2 jengkal dari hantu berseragam. Kembali Raul dalam keadaan yang sama dengan malam sebelumnya. Tubuhnya membeku, tidak dapat sedikit pun digerakkan. Mulut Raul terjahit kebisuan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, pasrah. Raul terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Ia melayangkan pekikan lantang sambil menjambak rambutnya dengan sekuat-kuatnya. Sekejap ia berusaha memulihkan kesadaran dan mengelap keningnya yang basah oleh keringat dingin. Ia gagal terjaga malam itu. Entah apa yang terjadi, dalam sisa ketercekatan yang mulai melandai, ia menyingkap spray putihnya dengan satu gibasan cepat. Buru-buru ia berlari ke kamar mandi untuk membuang isi kantung kemih. Dalam kamar mandi itu, dada Raul kembali menyesak begitu melihat air seninya yang berwarna merah. Ia bergidik sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Sudut matanya mulai basah oleh bulir-bulir bening yang mulai menetes, membasahi pipinya yang kasar. Serbuan berbaris pertanyaan yang memenuhi kepalanya harus dituntaskan. Aku harus bertanya pada Pak Nora. Bang. Suara panggilan Kinasi yang lembut mengusir lamunannya pagi itu. Pada anak tangga depan villa utama. Raul meratapi kegetiran malam-malamnya yang kelam. Jika saja tidak ada Kinasi, gadis cantik itu. Tak sudi Raul tinggal lebih lama. Iya dek, aku di depan, balas Raul sedikit lantang. Kinasi, oh Kinasi. Ya, Kinasi yang cantik pagi itu terlihat makin rupawan. Daster pendek di atas lutut yang dikenakannya begitu mengundang hasrat laki-laki normal seperti Raul. Bulu-bulu halus di paha Kinasi sangat kontras dengan kulitnya yang kuning langsat. Bapak sedang ada urusan bang. Ini aku bawakan sarapan ya. Jangan lupa, nanti malam perayaan ulang tahunku yang ke-21. Baik dek, tapi nanti aku langsung pulang ya. Oh, silakan bang. Kalau memang tidak kerasan, pintu terbuka lebar. Bukannya tidak kerasan dek, tapi apa? Aku 2 malam ini diganggu hantu. Hantu? Yang bener bang, hantu pocong, kunti atau apa? Hantu lelaki berseragam tentara dek. Sudah 2 malam ini aku diterornya. Masa sih bang? Aku tinggal bertahun-tahun di sini, aman-aman saja tuh. Mungkin abang gak pernah berdoa ya sebelum tidur. Atau jangan-jangan abang cuma alasan. Alasan? Biar Kinasi nemenin abang. Kinasi mencondongkan kepala. Bubuk, desahnya lembut pada ujung kuping Raul. Kinasi, oh Kinasi, mengapa kau sekali lagi menawarkan sesuatu yang sangat sulit kutolak? Kemana kewarasanku? Wanita parubaya berdaster batik duduk menyandar pada dinding kayu yang penuh dengan kaligrafi hitam putih, tertata rapi dalam bingkai kayu beragam ukuran. Di luar gerimis mulai membasahi. Tangannya beberapa kali menepuk lutut, menyelaraskan ritme ketukan kendang dangdut dari radio tuanya. Jari itu berhenti begitu telinganya menyesap suara langkah kaki yang tergesa. Sudah kuduga kau masih menginap di villa itu. Maaf, tanya Raul dengan menautkan alis tebalnya. Wanita separuh baya penjaga warung rokok itu
masih sama dengan sebelumnya. Memasang wajah kaku tidak bersahabat pada pelanggannya. Di lain pihak, nalar Raul masih belum dapat mencerna perkataan dan perangai tidak sopan dari wanita itu. Aku Purwasi yang kamu anggap remeh ini telah mengirimi pesan, tapi tidak kau indahkan. Jangan sampai kau menyesali keputusan bodohmu, katanya acuh tidak acuh seraya bangkit dari duduknya. 2 bungkus rokok yang sama. Raul mengangguk lalu terpekur. Sebelum Raul bertanya, wanita itu menatap tajam mata Raul dengan mendesis.